يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu sallallahu bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma usan jami'a ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada was-salihin was-sahabat wat-tabi'in wal ulama'i wal musannifin. Thumma usan jami'al malaikatil muqarrabin. Khususan la abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina khususan jami'a masyayikhina wa asatidina thumma khususan jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat masyariqil ard wa magharibiha barriha wa bahriha al ahya'i minhum wal amwat thumma khususan Muhammad Muhyiddin tajul mafakhir wa ila aisyanul ummah thumma khususan Muhammad Siddiqul Amin thumma khususan Muhammad Al-Faruq ثم وصلنا زوجتي وإلى جميع تلاميذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي. آمين. Untuk para pihak yang ikut membantu memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Untuk virus corona. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Terima kasih. Kita akan mencoba untuk sementara break dulu untuk jurmiyahnya. Jadi setiap jam 12 kita akan tuntaskan dulu tentang ilmu shorof ya. Ini juga terkait tugas formal saya ya sebagai seorang dosen yang harus mengajar mata kuliah ilmu shorof, dan kebetulan YouTube tentang ilmu shorof itu dirasa kurang memenuhi standar. Oleh sebab itu kita tuntaskan dulu tentang ilmu shorof. Nanti setelah selesai kita kembali lagi ke jurmiyah. Jadi begini, ya, ilmu shorof, ilmu shorfi atau shorfu gitu ya, itu bagian dari yang dibutuhkan oleh orang peserta didik ya yang kepingin bisa membaca kitab. Jadi arahnya ke sini. Merupakan bagian. Kalau seandainya seseorang itu kepingin bisa memahami kitab, qiraatul kutub atau fahmul kutub, itu silahkan. Ya, maka ada 3 komponen, ada 3 hal, ada 3 unsur yang harus dikuasai.
Yang pertama itu adalah qawaid. Tidak bisa memang kita tinggalkan. Qawaid harus bisa sampai. Ya. Apakah qawaid saja sudah cukup? Tidak ternyata. Kalau seandainya kita sudah kuat qawaidnya, alfiyah sudah faham dan seterusnya, itu tidak bisa kemudian serta-merta kita dianggap bisa membaca kitab. Masih dibutuhkan unsur yang lain. Apa unsur yang lain itu? Mufradat. Oleh sebab itu, jangan diabaikan, jangan diremehkan. Ya. Jadi kosakata, perbendaharaan kata itu akan menunjang kita ketika kemudian kita qawaidnya sudah bagus, sudah faham, sudah hafal dan seterusnya itu, kita tidak bisa kemudian dianggap sebagai bisa membaca kitab kalau seandainya mufradat kita tidak banyak. Jadi tugas panjenengan adalah di samping menghafal dan memahami qawaid, juga harus mencoba untuk hafal sebanyak-banyaknya mufradat. Dalam konteks pesantren misalnya, kita bisa mengambil satu kitab sampel. Ya, misalnya Fathul Qorib. Ya, misalnya. Fathul Qorib pun misalnya, itu beda-beda mufradatnya. Mufradat dalam bidang ibadah misalnya itu beda dengan mufradat bidang muamalah, beda dengan mufradat bidang munakahah, beda dengan mufradat bidang jinayah. Ini masih fan fikih. Beda lagi nanti kalau seandainya sampean mau menguasai ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu kalam misalnya. Beda mufradatnya dengan ini. Lain lagi misalnya kalau seandainya kita mau kecenderungan ke tasawuf misalnya. Beda lagi. Kemampuan yang sulit untuk kemudian ditaklukkan itu, dan ini harus dilakukan secara manual, adalah mufradat. Oleh sebab itu hati-hati pada mufradat. Sampean harus sering diskusi, harus sering ngaji, harus sering buka kamus, itu caranya. Tidak bisa tidak kalau mufradat ini. Ya. Tingkat ketekunan sampean, tingkat intensitas sampean, frekuensi sampean mendengarkan, mengaji, membuka kamus, itu akan berpengaruh kepada seberapa banyak mufradat yang akan sampean kuasai. Oleh sebab itu ini harus hati-hati. Kalau ini terbatas, Nadhom Alfiyah itu dianggap sudah cukup, itu 1002 Nadhom. Sudah cukup itu. Sudah lebih-lebih itu sudah. Ya. Tapi di tingkat mufradat ini yang kemudian agak sulit. Ya. Kalau seandainya orang misalnya memutlakkan misalnya, memiliki pandangan bahwa qawaid sudah cukup, ya sudah, silahkan. Orang yang hafal Alfiyah misalnya, diberi kitab yang bernuansa kedokteran misalnya. Ya. Kitab filsafat misalnya. Kecenderungannya akan sulit memahami. Saya kepingin rasional sampean. Ya, jangan melakukan simplifikasi. Kenapa simplifikasi ini? Penyederhanaan. Dianggap misalnya belajar sekian jam dan itu hanya qawaid saja, itu sudah langsung bisa memahami kitab. Jangan memiliki pandangan semacam itu. Tidak sederhana kalau membaca kitab. Kalau saya tetap membaca kitab itu sulit. Buktinya sulit apa? Tidak semua pesantren alumninya mampu menundukkan yang namanya membaca kitab itu. Tetap pesantren apapun yang terkenal dari manapun, kategorisasi dari alumni itu dua. Ada yang pinter, ada yang tidak pinter. Tidak kemudian kalau pesantren A itu pasti pinter semuanya. Tidak. Ada yang pinter, ada yang tidak pinter. Itu menunjukkan, padahal kurikulumnya sudah sekian tahun. Itu menunjukkan bahwa membaca kitab ini sulit. Buktinya sulit apa? Tidak semua orang mampu menaklukkannya. Inilah alasan kenapa sampean kok kemudian tingkat istiqomah, tingkat ketekunan, tingkat frekuensi dan intensitas untuk kemudian berinteraksi dengan kitab
sorokan dan seterusnya, itu harus kuat. Ya, yang kepingin saya tegaskan adalah mufradat tidak memungkinkan kecuali ditundukkan secara manual. Ya, intensitas sampean buka kamus, buka kitab, perbandingan kitab sana, kitab sini. Dalam proses itu bisa jadi pada akhirnya ada mufradat yang kita kesankan, yang terkesan pada kita, yang itu kemudian masuk di otak kita. Ini tentang ya. Jadi jangan melakukan simplifikasi bahwa kalau qawaid sudah, ya sudah, selesai. Enggak, jangan. Nanti sampean termasuk orang yang memberikan angin surga, bagus memberikan angin surga, tapi jangan keterlaluan gitu loh. Masa berapa jam bisa baca kitab gitu, berapa bulan bisa baca kitab gitu. Itu jangan seperti itulah. Kenyataannya apa? Ya nanti yang 6 tahun itu tersinggung, bu kok cek goblok ya saya, 6 tahun nggak bisa misalnya. Ya begitu. Jangan melakukan simplifikasi panjenengan. Gitu. Apakah ketika kita sudah menguasai qawaid, memahami qawaid dan seterusnya, itu sudah, dan banyak mufradatnya, Fathul Qorib baca kosongan sudah bisa. Apakah secara otomatis itu kemudian misalnya bisa disebut sebagai bisa memahami kitab? Ya belum tentu juga. Ada unsur apa lagi Ustadz yang harus dipenuhi? Ada unsur tatbik. Ini yang selalu saya katakan. Ya. Apa tatbik itu? Tatbik itu adalah penerapan, aplikasi. Bagaimana kaidah yang sudah kita pahami, bagaimana kaidah yang sudah kita pahami, ya, itu bisa diterapkan kepada mufradat yang juga sudah kita hafal. Kenapa ini kok menjadi penting untuk kemudian dijadikan sebagai salah satu unsur dalam fahmul kutub? Kenapa ini kok menjadi penting? Ini lebih disebabkan karena karakter tulisan Arab adalah tidak berharokat. Ya. Karakter tulisan Arab itu tidak berharokat. Ya. Ini bacaannya apa? Memungkinkan untuk kemudian dibaca man, memungkinkan untuk kemudian dibaca min, memungkinkan untuk kemudian dibaca man. Nah, ini saya ulang-ulang. Ya, dulu pernah syuting tapi kualitas syutingannya masih jelek dulu dan juga sudah diretas, dihapus oleh orang. Ya enggak apa-apa lah, diulangi lagi. Ya, begitu. Dan ini banyak yang baru juga dari teman-teman Al-Bidayah, gitu. Memnon memungkinkan dibaca man, memungkinkan dibaca min, memungkinkan dibaca man. Mana? Tulisannya sama persis, tidak ada perbedaan. Karakter dari tulisan Arab itu seperti itu. Satu tulisan memungkinkan untuk dibaca dengan alternatif bacaan yang banyak. Dan kadang-kadang bacaannya sama, tulisannya sama, tapi predikat dan statusnya itu berbeda. Ini mau dijadikan apa? Sudah dibaca man. Mau dijadikan istifham? Silahkan. Ya, mau dijadikan syarat? Silahkan. Mau dijadikan mausul? Silahkan. Man itu bacaannya man dan statusnya adalah sama, yaitu isim. Ada yang memiliki makna istifham? Ya. Man rabbuka, man ustadzuka, siapa ustadzmu? Itu istifham namanya. Ada yang memungkinkan dianggap sebagai syarat. Ya, barang siapa artinya? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya, ada yang dianggap mausul. Apalagi ma. Ya. Ma tulisannya sama, harokatnya sama, cara pelafatannya sama. Bahwa tulisan teks kitab Arab itu tidak sesederhana yang kemudian kita dengar misalnya. Kenapa? Karena memang kenyataannya satu tulisan memungkinkan dibaca dengan alternatif banyak yang bacaan. Ma ini memungkinkan ini dianggap sebagai huruf, memungkinkan dianggap sebagai isim. Kalau huruf memungkinkan dianggap sebagai nafi. Ya. Memungkinkan dianggap sebagai misalnya hurufnya masdariyah. Ya. Memungkinkan dianggap sebagai makafatun anil amal. Itu kategori huruf juga.
memungkinkan dianggap sebagai zaidah. Yang mana ini ma? Fabima rahmatin. Ini zaidah ini. Fabima rahmatin. Ba di sini bisa nembus pengaruhnya meskipun diberi ma. Nembus. Ini zaidah karena Fabima rahmatin. Fabima rahmatin. Fabima ma, tulisannya sama persis ma, tidak beda. Ada yang berkategori huruf, ada yang berkategori isim. Kalau seandainya isim, apakah ini dianggap sebagai mausul? Silahkan. Apakah dianggap sebagai syarat? Silahkan. Apakah dianggap sebagai istifham? Silahkan. Apakah dianggap sebagai ta'ajub? Silahkan. Apakah mau dianggap sebagai nakirah tammah? Itu juga kategori isim. Silahkan juga. Saya kepingin menegaskan kepada panjenengan, jangan suka melakukan simplifikasi. Bahwa sekian jam itu selesai. Ya, bahwa misalnya sekian bulan itu selesai. Tidak, kenyataannya tidak. Itu semacam itu. Menjadi sangat penting untuk kemudian ditegaskan ini. Jadi, ya, ada 3 komponen yang harus dikuasai kalau seandainya kita mau membaca kitab, mau memahami kitab. Apa itu qawaid? Apa itu mufradat? Apa itu tatbik? Apa tatbik itu? Tatbik itu adalah bagaimana upaya kita menerapkan, mengimplementasikan, ya, mentadbik kaidah-kaidah yang sudah kita pahami, yang sudah kita hafal kepada mufradat yang sudah kita hafal. Dan itu adalah sesuatu yang sulit. Kenapa kok sesuatu yang sulit? Lebih disebabkan karena karakter tulisan Arab itu tidak berharokat. Itu sampean simpulkan sendiri nanti. Ya, ini saya kepingin berbicara garis besar dulu. Memang harus dari situ dulu. Ya. Yang ngomong-ngomong jangan ngomong. Ya, kedengaran. Ada di atas apa di mana itu? Ya. Ya, selanjutnya sekarang. Tentang qawaid bagaimana, Ustaz? Kalau seandainya kita pecah, qawaid itu masih ada enggak pecahan? Ya. Kaidah itu tidak hanya nahwu. Ada yang namanya an-nahwu itu ada. Tapi juga ada as-sarf. Nah, ini posisinya nanti. Juga kadang-kadang kalau seandainya mau dipaksakan karakternya memang beda adalah i'lal. Gitu. Ada yang disebut sebagai kaidah nahwu, ada disebut sebagai kaidah shorof, ada yang disebut sebagai kaidah i'lal. Apa berbeda, Ustadz, antara nahwu, shorof, dan i'lal? Itu beda memang. Lah, nahwu kita sudah punya filenya. Ada 77 episode yang sudah kita syuting. YouTube kita sudah ada. 77 episode itu sudah selesai. Ya. Apa beda yang cukup serius antara nahwu dan shorof itu, Ustaz? Kalau nahwu itu berbicara kedudukan, berbicara i'rab. Sehingga tidak memungkinkan kalau nahwu itu kecuali kita ngomong pola hubungan antara amil dan ma'mul. Gak mungkin tidak. Kalau nahwu mesti itu. Nahwu itu pasti ada pola hubungan antara amil dan ma'mul. Kenapa ini kok dibaca rofa? Karena ini. Kenapa ini kok dibaca nasab? Karena ini. Ada pola hubungan antara amil sebagai sesuatu yang mempengaruhi, sesuatu yang memaksa, dengan ma'mul, sesuatu yang dipaksa. Itu nahwu substansinya pada i'rab itu. Ya, nahwu itu substansinya pada i'rab. Kalau shorof itu tidak. Kalau shorof itu substansinya pada sigot, jenis kata. Sigot itu ada, shorof itu pada sigot. Kita harus paham bahwa ini adalah misalnya isim fa'il, adalah isim maf'ul. Ini adalah masdar.
Ini adalah misalnya fi'il amar, ini adalah fi'il mudhari. Itu sorof itu. Coba itu diperhatikan. Beda antara nahwu dan sorof. Kalau nahwu itu tidak bisa tidak, kita harus melihat dan ngomong tentang pengaruh kalimat yang satu, kata yang satu pada kata yang lain. Itu substansi dari nahwu. Kata yang satu pada kata yang lain. Itu adalah substansi dari nahwu. Kalau sorof itu tidak. Karena demikian terjemahan, meskipun saya sepakat, ilmu sorof harus diajarkan secara sistematis, ilmu nahwu juga secara sistematis, harus diajarkan secara sistematis. Tapi terjemahan sistematis untuk ilmu nahwu dan terjemahan sistematis untuk sorof itu beda. Begitu. Ya. Jadi sorof itu berbicara sighot. Cuman kalau seandainya seseorang mau beranjak ke nahwu, kok kemudian ini dianggap sighotnya belum selesai? Nggak bisa. Bisa ditegaskan bahwa yang namanya sorof itu adalah harus sudah selesai ketika kita sudah berangkat ke nahwu. Oleh sebab itu dikatakan as-sorfu ummul ulum wan nahwu abuha. Coba diperhatikan. Sorof itu adalah ibunya ilmu. Wan nahwu abuha, sedangkan nahwu itu adalah bapaknya. Kalau seandainya bagaimana kita cara menghormat antara abah dan ibu misalnya, ini 3:1. Kalau seandainya sorofnya sampai belum selesai, nggak ngerti sighot, selesai, nggak bisa nahwu itu kalau nggak ngerti sighot. Ya, sighot itu harus selesai. Ini isim fa'il ini isim sifat ini isim maf'ul, dan itu dijelaskan oleh sorof itu. Bahwa ini adalah isim fa'il, bahwa ini adalah isim maf'ul, itu adalah masalah sorof itu. Masalah sighot itu. Itu harus selesai itu. Kalau seandainya itu tidak selesai, saya tegaskan, belum siap untuk kemudian belajar nahwu secara sistematis. Ya, itu penting untuk kemudian ditegaskan, karena demikian seperti yang saya katakan, harus dibedakan. Ada perbedaan kawasan, ada perbedaan objek kajian antara nahwu dan sorof. Kalau nahwu itu adalah berbicara tentang i'rab, dan itu berarti adalah pola hubungan antara amil dan ma'mul. Kalau sorof itu bukan pola hubungan antara amil dan ma'mul. Kenapa kok ini isim fa'il? Bukan disebabkan karena sesuatu yang lain. Iya, ini isim fa'il karena mengikuti wazan fa'ilun. Kenapa ini kok disebut sebagai isim fa'il? Iya, karena ini didahului oleh mem yang didhammah, harokat huruf sebelumnya itu adalah sebelum akhir itu di kasroh. Sudah. Tapi kalau kenapa ini kok dianggap sebagai fa'il? Kenapa ini kok berkedudukan fa'il? Karena ini jatuh setelah fi'il maklum. Mesti orang lain, ngomong sesuatu yang lain. Itu nahwu itu. Kenapa ini kok jadi maf'ul bih? Iya, karena ini adalah isim yang dibaca nasab, yang jatuh setelah fi'il muta'addi. Masih dikaitkan dengan sesuatu yang lain, yang bukan dirinya sendiri itu. Tapi kalau sorof tidak. Kenapa ini kok disebut sebagai fi'il mudhari? Iya, ini ada huruf mudhara'ahnya. Sudah selesai. Gitu. Kenapa ini kok kemudian disebut sebagai masdar? Iya, kalau dalam tasrifan ini ada pada urutan ketiga dalam tasrifan fi'il. Jadi tolong dibedakan
Antara nahwu dan sorof itu tolong dibedakan. Kawasannya beda. Kalau nahwu itu sudah berbicara tentang i'rab, berbicara tentang i'rab itu berarti berbicara pola hubungan antara amil dan ma'mul, tapi tidak dalam konteks sorof. Sorof itu adalah berbicara sighot. Sighot itu jenis kata. Dia berbicara tidak karena pengaruh orang lain, karena alasan yang terdapat dalam diri sendiri. Kenapa kok ini isim fa'il? Bukan fa'il, isim fa'il. Karena mengikuti wazan fa'ilun. Kenapa ini kok disebut sebagai isim maf'ul? Iya, karena mengikuti wazan maf'ulun. Kenapa ini kok disebut sebagai fi'il amar? Iya, ini karena memang asalnya ini seperti ini. Berasal dari fi'il mudhari dan seterusnya, prosesnya seperti ini. Itu alasannya begitu, tidak karena amil dan ma'mul. Itu tolong dibedakan. Ya. Kalau i'lal bagaimana? I'lal itu adalah berbicara ketidaknormalan. Secara umum begitu. Seperti yang sering saya katakan, dalam konsep ketika kita berbicara tentang sorof, ada wazan, ada mauzun. Ketika kemudian ada perbedaan antara wazan dan mauzun, baik dari sisi jenis harokat maupun jumlah hurufnya, maka disitulah kemudian terjadi i'lal. Ada ibdal di situ, ada pergantian di situ. Ada hadzaf di situ, ada pembuangan di situ, ada qalb di situ. Itu i'lal itu di situ. Berbicara ketidaknormalan. Alasan kenapa kok kemudian ini tidak normal, tidak sesuai dengan wazan. Itu i'lal menjawab. Ini harusnya berharokat. Kenapa kok tidak berharokat? Oh iya, ini tidak boleh berharokat ini. Lebih disebabkan karena ini i'lal sudah. Itu namanya i'lal. Jadi, ya, fahmul kutub itu banyak. Ada yang dibutuhkan, qawaid. Qawaid pun itu ada yang disebut sebagai nahwu, ada yang disebut sebagai sorof, ada yang disebut sebagai i'lal. Nah, nanti kita akan berbicara banyak tentang sorof yang itu terkait dengan sighot. Ya, masuk sebentar saja tentang sorof. Kita masuk. Ya. Nahwu kita sudah ada 77 episode yang itu memungkinkan untuk dijadikan sebagai pintu masuk ya teman-teman yang mau mengajar, mau belajar dan seterusnya untuk ilmu nahwu. Gitu. Pertanyaan dasarnya adalah kapan kita dianggap mengetahui dan memahami ilmu sorof? Ini pertanyaan mendasarnya. Ya, ini yang harus kompetensi, kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang sehingga dari aspek sorof itu kita anggap sudah selesai, sudah siap untuk kemudian bisa membaca kitab. Dari aspek sorofnya, kaidah sorofnya yang tadi beda dengan nahwu. Kalau nahwu itu adalah hubungan antara amil dan ma'mul, kalau sorof itu ngomong sighot secara umum begitu. Kita menganggap bahwa seseorang atau peserta didik itu bisa sorof kalau seandainya dia bisa tasrif istilahi. Dia juga bisa misalnya tasrif lughawi. Ya. Dia bisa misalnya ngerti sighot. Dan yang terakhir ngerti fawaidul makna. Silahkan ngaji pakai apapun sampean, pakai kitab apapun, apa pakai kitab Kailani, apa pakai kitab Maksud dan seterusnya. Pokoknya sampean sudah bisa tasrifan istilahi, ya sudah. Salah satu dari kemampuan sorof itu sudah dikuasai. Silahkan sampean nanti belajar tanpa kitab atau langsung pakai guru macam-macam itu. Pokoknya sampean sudah bisa tasrif lughawi, ya berarti sebagian dari kemampuan sorof itu sudah sampean kuasai. Silahkan. Ngerti sighot sampean, itu bagian dari bahwa sampean itu menguasai
ilmu sorof. Ngerti fawaidul makna, faidah arti. Apa maksudnya faidah arti ini Ustaz? Faidah arti itu adalah, yakinlah kalau seandainya sebuah kalimat fi'il yang mujarrad kemudian dirubah menjadi mazid, yakinlah bahwa di sini perubahan dari mujarrad menjadi mazid itu ada yang kemudian disebut sebagai fawaidul makna. Akan ada pergeseran arti. Kalau doroba itu artinya memukul, mujarrad, tanpa tambahan huruf ziyadah, waisan, hal tanam, atau tidak ada tasydidnya. Ini memukul. Kalau seandainya saya rubah menjadi doroba, dimazidkan mengikuti fa'ala, maka di sini ada fawaidul makna di situ. Apa itu? Lil musyarakah. Apa maksudnya lil musyarakah itu? Adalah berarti saling. Diperhatikan itu. Ketika digeser antara fi'il mujarrad itu misalnya, digeser menjadi mazid, akan ada fawaidul makna. Akan berkonsekuensi pada pergeseran arti. Apa artinya ghafara? Mengampuni. Kalau istaghfaro apa? Artinya tolak, minta ampun. Istaghfaro, karena mengikuti wazan ala, hamzah, sinta, itu adalah lid tolab. Itu artinya minta ampun. Yang paling penting adalah pemahaman kita tanamkan dalam otak kita bahwa kalau seandainya sebuah kalimat fi'il itu digeser, itu dirubah dari mujarrad menjadi mazid, akan terjadi pergeseran arti. Itulah yang kemudian disebut sebagai fawaidul makna. Jadi nanti dalam kelanjutan ini adalah ini, ya, yang akan kita bahas itu nanti ini. Bagaimana tentang tasrif istilahi, strateginya bagaimana, ya, tasrif lughawi, strateginya bagaimana, berangkat dan logika berfikirnya bagaimana. Berbicara tentang sighot itu seperti apa, fawaidul makna itu seperti apa yang efektif bagi kita. Ya, saya tegaskan kepada panjenengan semuanya. Kalau ilmu itu selesai sudah, ilmu nahwu itu tidak mungkin berkembang. Saya tegaskan pada sampean sebagai kader calon besok, jadilah pemikir sampean. Jangan biasa-biasa, jadi orang luar biasa itu lebih bagus. Ya, gitu. Perhatikan. Ilmu nahwu itu selesai. Gak mungkin kemudian ada perubahan fa'il menjadi dibaca nasab. Gak mungkin. Ya, berdasarkan seminar internasional kemarin disepakati fa'il sekarang berubah dari rofa menjadi nasab. Tidak ada seperti itu. Ya, fa'il itu selalu dibaca rofa. Begitu. Ya. Itu sudah selesai. Tapi ilmu nahwu itu sudah selesai. Tapi metode mengajar itu terus akan berkembang. Sampean harus mampu, ya, mencari terobosan-terobosan supaya para peserta didik ini lebih mudah untuk belajar nahwu. Lebih mudah. Itu yang menjadi tugas panjenengan. Ya, itu yang akan pertemuan yang akan kita lakukan. Ya, sementara menggantikan jurumiyah terlebih dahulu karena ini juga terkait dengan tugas mata kuliah. Ya. Semoga manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir lanal kutuba kullaha. Allahumma sakhir lanal kutuba kullaha. Allahumma sakhir lanal kutuba kullaha.